Kesenjangan sosial di akhir zaman ini memang membuat banyak orang terpelosok pada lubang yang salah. Mereka seolah memiliki sikap yang dengki terhadap kesuksesan ataupun harta yang dimiliki orang lain, bahkan saudara kandungnya sendiri. Hingga hal itu membuat mereka seolah ingin menguasai barang-barang tertentu yang tidak dimilikinya. Dan terkadang mereka melakukan perebutan paksa barang itu dengan cara yang di luar dari akal pikiran seorang manusia. Seperti halnya pada kisah yang terjadi di beberapa minggu yang lalu. Sebuah kejadian yang terjadi di salah satu desa terpencil di Provinsi Sulawesi Utara dan menimpa seorang gadis yang memiliki wajah yang lucu dan sangat menggemaskan. Gadis kecil itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di salah satu kebun milik warga. Dia mengalami luka yang cukup parah di hampir sekujur tubuhnya, dan kepalanya juga sampai terputus hingga terpisah jarak sampai puluhan meter. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si gadis kecil itu ternyata dieksekusi oleh istri dari adik kandung bapaknya sendiri. Dia diduga diajak bermain terlebih dahulu sebelum akhirnya dipenggal dengan cara membelahnya menjadi dua bagian. Si tante itu mengaku merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dirinya merasa tergoda dengan perhiasan emas yang selalu dikenakan oleh si gadis. Hingga karena terinspirasi dari sebuah film yang menampilkan adegan pemotongan tubuh seorang manusia. Si tante tersebut terpicu untuk melakukannya dan mempraktekkan langsung di tubuh dari gadis kecil tersebut. Dan hasil penjualan dari kalung keponakannya kemudian dipergunakan untuk berpesta bersama dengan suaminya. Dia juga membeli ponsel baru hingga seolah tidak peduli dengan nasib si gadis kecil yang sudah dibinasakan olehnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan, agar senantiasa kita bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Terlebih ini kaitannya dengan barang berharga yang dipakai oleh seorang anak kecil di tubuhnya. Sebab dengan alasan apapun kecenderungan barang mahal yang dimiliki akan berpotensi menimbulkan banyak resiko dari banyak orang yang gelap mata. Dan akan banyak yang merasa jengkel serta berpikiran untuk berebutnya secara paksa. Semoga kita semua dijauhkan atau terhindarkan dari segala perbuatan buruk apapun itu, dan kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan si tante bersama dengan gadis kecil tersebut. Wanita yang menjadi peran antagonis dalam peristiwa ini bernama Arnita Mamonto yang berusia sekitar 19 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan di Kabupaten Boltim di Provinsi Sulawesi Utara. Kehidupan yang dijalani oleh Arnita sebenarnya terhitung sama saja dengan gadis seusianya. Dia dikenal cukup pendiam dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Akan tetapi menurut keterangan yang disampaikan oleh kerabat dekatnya, gaya berpakaian maupun pola hidupnya cenderung ingin kesohor oleh orang lain. Dia selalu memaksakan diri untuk membeli barang yang cukup mahal, meskipun sebenarnya tergolong orang yang tidak mampu secara finansial. Hingga karena alasan demi kenyamanan dan keamanan dalam menjalani hidup, Arnita Mamonto kemudian memutuskan untuk menikah muda ketika usianya masih 17 tahun. Keluarga dari suami Arnita terbilang sangat disegani di desa tempat tinggalnya. Mereka terpandang sebagai keluarga yang berpendidikan dan memiliki harta yang cukup berkelimpahan. Pernikahan Arnita juga berjalan dengan normal. Suaminya bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama di kota Sulawesi. Dia juga selalu memberikan nafkah yang sepadan dengan kebutuhan hidup yang mereka jalani. Akan tetapi karena Arnita memang memiliki jiwa sosialita yang cukup tinggi, hingga secukup apapun uang yang diberikan tidak akan pernah mampu memuaskan dirinya sendiri. Dari hubungan Arnita bersama dengan suaminya itu kemudian dikaruniai satu orang anak. Dia baru berusia sekitar 1 tahun dan berjenis kelamin seorang perempuan. Kedekatan antara Arnita dengan keluarga suaminya juga terjalin cukup hangat. Dia juga dikenal sebagai perempuan yang bisa menjalani rumah tangganya dengan baik. Tidak ada keluhan yang dirasakan oleh suami dan keluarganya mengenai sikap yang ditunjukkannya. Meskipun tentu problematika ekonomi sering menjadi permasalahan yang pokok, sebab Arnita seolah tidak pernah merasa bersyukur dengan berapapun nafkah yang diberikan suaminya. Menurut keterangan yang saya dapatkan,
Arnita juga memiliki kedekatan yang sangat erat dengan anak dari kakak kandung suaminya. Dia bahkan sering bermain bersama dan anak itu sudah menganggapnya seperti ibu kandungnya sendiri. Anak kecil itu bernama Tilva Azahra Moko Agow dan berusia sekitar 8 tahun. Dia dikenal sebagai gadis yang cukup periang dan sangat aktif ketika bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Menurut keterangan dari Zulkifli selaku bapak kandungnya, dia mengatakan bahwa sosok putrinya itu termasuk anak yang sangat penurut. Dia bahkan tidak pernah melawan kedua orang tuanya dan selalu patuh ketika diperintah untuk belajar membaca. Hingga karena hal itulah Bapak Zulkifli sangat menyayangi putri kecilnya tersebut. Zahra juga selalu dimanja dan selalu dibelikan mainan yang sangat diinginkannya. Selain itu, karena Bapak Zulkifli memiliki keadaan finansial yang tergolong sangat mampu, Zahra kemudian dibelikan perhiasan emas berupa kalung dan selalu dikenakan di lehernya. Pemberian kalung emas itu sebagai dedikasi seorang bapak terhadap anaknya. Bapak Zulkifli mengungkapkan bahwa dia ingin memberikan yang terbaik dari harta yang sudah dimilikinya. Selain itu, emas yang dikenakan oleh Zahra juga sebagai upaya investasi atau tabungan. Dia berpikir bahwa jika mereka sedang dalam kesulitan ekonomi, maka kalung tersebut bisa dijual kembali. Meskipun dalam hatinya juga sempat merasa khawatir dengan barang mahal yang dikenakan oleh putrinya, sebab pasti mengandung resiko dari orang-orang yang melihatnya sebagai sebuah kesempatan besar untuk bisa menguasainya. Ketakutan yang dirasakan Bapak Zulkifli ternyata benar adanya. Keputusan dia memakaikan perhiasan emas itu kemudian menjadi pusat perhatian banyak orang termasuk Arnita selaku tantenya sendiri. Arnita diam-diam selalu mengamati kalung emas yang berada di leher keponakannya itu. Dia merasa sangat dengki karena tidak memiliki barang yang sama, hingga perasaan ingin segera menguasainya kemudian berada di dalam benaknya. Menurut pengakuan dari Arnita, dia sudah merencanakan untuk merebut paksa barang berharga milik Azahra dan akan memanfaatkan kedekatan yang sudah terjalin selama ini dengan gadis tersebut. Awalnya dia ingin mengambilnya secara diam-diam dari leher mungilnya, akan tetapi niat itu segera diurungkan sebab memiliki potensi yang beresiko ketika ketahuan. Hingga karena Arnita sangat berambisi memiliki barang mahal tersebut, dia kemudian merancang serangkaian rencana untuk memuluskan tindakannya itu. Arnita juga mengaku bahwa dirinya sering menonton film yang menampilkan adegan para kriminal. Dari sana, dia memiliki inspirasi dan bayangan mengenai cara untuk melakukan sebuah eksekusi. Hingga kesempatan itu akhirnya datang pada sekitar jam 10 pagi, atau lebih tepatnya tanggal 18 di bulan Januari di tahun 2024. Ketika itu Arnita melihat keponakannya sedang berjalan untuk menuju ke rumah dari neneknya. Arnita kemudian tidak melewatkan momen tersebut sebab gairah untuk menguasai kalung emas itu selalu saja menghantuinya selama ini. Wanita yang berusia 19 tahun tersebut kemudian memanggil Zahra untuk mengajaknya bermain. Dengan memanfaatkan kepolosan dari gadis itu, dia akhirnya berhasil merayunya untuk ikut bersamanya. Arnita mengaku bahwa awalnya dia merasa kebingungan dengan tindakan apa yang harus dia lakukan. Dia juga tidak mengerti dengan dorongan yang begitu kuat mengenai hasrat untuk memiliki kalung emas tersebut. Hingga karena bisikan iblis terus-menerus mengajaknya untuk melakukan tindakan sesuatu, Arnita kemudian berencana akan mengajak Azahra ke sebuah ladang persawahan. Sebab dalam referensi film yang pernah dia tonton, pada adegan itu pelaku mengajak korban ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga. Dan langkah eksekusi akan berjalan dengan sesuai rencana yang semestinya. Ketika itu Arnita kemudian menitipkan anak kandungnya terlebih dahulu ke rumah bibinya. Dia beralasan akan pergi untuk membeli susu formula di warung yang berjarak cukup jauh. Dan setelah itu dia selanjutnya mengajak Zahra untuk ikut dengannya. Arnita juga sudah membawa sebilah tajam yang berada di tangan kanannya. Dalam perjalanan itu Zahra sempat mengeluh kelelahan. Dia berkata bahwa ingin pulang saja karena tidak kuat untuk melanjutkan langkah kakinya. Arnita kemudian dengan cepat merayunya kembali. Dia mengatakan bahwa di sana terdapat buah-buahan yang cukup manis dan pasti Zahra akan senang memakannya. Arnita juga memutuskan untuk menggendong gadis kecil itu di pundaknya. Dia mengaku bahwa sudah tidak berpikiran logis dan ingin rencana untuk menguasai kalung tersebut segera tercapai.
Hingga setelah dirasa bahwa tempat mereka sudah jauh dari jangkauan warga sekitar, Arnita tanpa berpikir terlebih dahulu kemudian langsung mendorong Zahra sampai terjatuh. Arnita kemudian menindih badannya dari atas, dia seolah memperagakan setiap adegan film yang pernah ditontonnya dengan sangat baik. Dari sana Zahra sempat menangis dan mempertanyakan apa yang sedang diperbuat oleh tantenya itu. Namun sayangnya Arnita sudah kerasukan iblis secara sepenuhnya. Dia akhirnya melakukan eksekusi itu dengan memotong lehernya sampai terpisah dari tubuhnya. Arnita juga mengaku bahwa dia sempat ragu dalam melakukan aksinya. Terlebih ketika Zahra menangis dan memanggil nama ibunya dengan tatapan penuh ketakutan. Dari situ dia teringat dengan anaknya sendiri dan sempat ingin segera memeluknya. Akan tetapi dorongan besar untuk menguasai kalung emas tersebut ternyata lebih kuat. Arnita kemudian tanpa belas kasihan melampiaskan seluruh tenaga yang dimilikinya, sampai kemudian Zahra akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Setelah itu Arnita kemudian menyembunyikan tubuh dari keponakannya. Dia juga membuang bagian kepala yang sudah terpisah ke sebuah selokan di ladang persawahan tersebut. Arnita selanjutnya beranjak pergi dengan menenteng kalung emas yang berhasil dia dapatkan. Ketika itu dia akan berencana untuk bersandiwara dan berkata bahwa tidak mengetahui mengenai kondisi dari gadis itu. Sesampainya di rumah dia langsung mandi dan merapikan diri. Dia juga bahkan sampai salat terlebih dahulu kemudian mengambil anaknya yang dititipkan di rumah bibinya. Setelah itu dalam pengakuannya dia kemudian pergi ke pasar untuk menjual kalung emas tersebut dan selanjutnya membeli kebutuhan rumah tangga serta mengganti ponsel lamanya dengan yang baru. Sementara itu di sisi yang lain Bapak Zulkifli merasa sangat khawatir atas kepergian dari anaknya sebab sudah jam 12 siang dia belum kunjung pulang seperti biasanya. Hingga Bapak Zulkifli kemudian mulai melakukan pencarian, namun beberapa tetangga ataupun teman dekatnya itu tidak mengetahui sama sekali keberadaan dari Zahra. Istri Bapak Zulkifli seketika merasa sangat panik. Dia meminta bahwa suaminya itu agar mengerahkan warga untuk ikut melakukan pencarian. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar sore hari mereka kemudian bertemu dengan Arnita dan suaminya yang baru pulang dari pasar. Mereka langsung menanyakan kepergian putrinya apakah dia ikut bersama dengan keduanya. Dengan memainkan peran antagonis, Arnita kemudian berkata bahwa dia sempat melihat Zahra pergi bersama teman-temannya bermain. Saat itu dia tidak menanyakan lebih lanjut dan membiarkannya begitu saja. Singkat cerita, pencarian yang dilakukan oleh Bapak Zulkifli sama sekali tidak membuahkan hasil hingga sore pun sudah berganti malam dan mereka tetap tidak mendapatkan jejak putrinya itu sama sekali. Hingga berkisar sekitar 2 jam atau lebih tepatnya jam 9 malam, beberapa warga kemudian berhasil menemukan tubuh dari Zahra itu di sebuah ladang persawahan. Dia sudah dalam keadaan yang tidak bernapas dan sudah terpotong menjadi 2 bagian. Bapak Zulkifli bersama dengan sang istri seketika langsung tidak berdaya. Mereka tentu sangat terkejut hingga tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi dengan putrinya tersebut. Pihak keluarga kemudian langsung melaporkan peristiwa itu ke pihak yang berwajib dan para petugas akhirnya datang bersama dengan beberapa tim medis. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh satuan petugas kepolisian, mereka merasa curiga dengan kesaksian yang didapatkan dari Arnita Mamonto. Ada kejanggalan dan ketidakjujuran yang dirasakan oleh para penyidik hingga akhirnya mereka berhasil membongkar keterangan palsu dari wanita yang berusia 19 tahun itu. Awalnya pihak kepolisian membawa Arnita bersama dengan suaminya. Namun setelah melakukan pendalaman mengenai kronologis yang terjadi, ternyata Arnita melakukan tindakan itu sendiri atas perencanaan yang sudah dirancang selama 1 minggu terakhir. Arnita mengungkapkan bahwa dia merasa sangat bersalah dan meminta maaf terhadap suaminya, terutama kedua orang tua Zahra. Arnita Mamonto kemudian akan menjalani serangkaian peradilan di pengadilan. Dia kemudian divonis dan dituntut hukuman selama seumur hidup di dalam jeruji penjara. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memprihatinkan, di mana sebuah kasus yang didasari karena sikap buruk dari seseorang yang tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah dimilikinya. Dia cenderung ingin menguasai harta milik orang lain, bahkan melakukan tindakan yang di luar dari cara berpikir seorang manusia itu sendiri.
Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya dan peristiwa tersebut tidak akan pernah terulang kembali di masa yang akan mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.